Saya punya pertanyaan, Ya, mengapa Tuhan mengizinkan bahwa orang beriman jatuh ke tangan orang fasik semudah itu? mengapa Tuhan membiarkan orang percaya jatuh ke tangan orang fasik? Bukan hanya Mordekai di tangan Haman, tetapi juga semua orang Yahudi jatuh ke tangan Haman. Mengapa? Kita perhatikan bahwa mereka tidak jatuh ke tangan Haman. Tuhan berkata kepada laut yang mengamuk, "Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Tuhan membatasi iblis dan membatasi orang jahat. Dia membiarkan mereka ikut campur dan mengulurkan tangan mereka sehingga Tuhan memberi tujuannya di dalam orang-orang beriman. Dan kemudian dia menetapkan batasan bagi mereka. Karena dia memerintahkan dan membangkitkan angin badai. Dan setelah angin mencapai tujuannya, dia berkata kepada laut, damai, tenanglah, Damai, dan ada tenanglah. ketenangan yang Benar. luar Jadi biasa. Tuhan menggunakan kesusahan ini untuk kebaikan umatnya. Benar. Juga bumi diserahkan kepada si jahat. Kita berada di hari penghakiman. Siapa yang jahat? Iblis dan Iblis. para pengikutnya. Ya. Banyak hal hari-hari ini digulingkan dan tidak tegak. Orang-orang bijak berkata, ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ini akan tetap menjadi karakter penguasa dunia dan orang-orang jahat sampai Tuhan Yesus datang dan akan membalaskan mereka yang tertindas dan mengangkat mereka yang membutuhkan. Katakanlah gereja, tubuh Kristus. Orang-orang beriman sejati adalah orang asing di dunia ini. Mereka tidak disambut di Tepat. bawah hukum apapun dan di bawah otoritas apapun di dunia ini. Itu sebabnya mereka dianiaya dan tidak diinginkan. Benar. Karena tanah air mereka adalah surga. Mereka Benar. akan pergi ke surga dan tiba di rumah utama mereka, tanah air mereka. Namun perlu diingat bahwa orang jahat atau iblis tidak bertindak kecuali dalam batasan tertentu. Tidak melebihi apa yang diizinkan. Benar. Semua dalam kendali Tuhan. Tentangnya tertulis ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Bagus sekali. Saudara Efraim, dalam ayat 11, kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka pada bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimaterai dengan cincin materai raja. Begitu banyak detail yang memberitahu kita bagaimana dia mengeluarkan hukum dan memberikannya kepada ahli-ahli Taurat, dan setiap provinsi dari 127 menulisnya dalam bahasanya. Begitu banyak prosedur sepertinya mengeluarkan undang-undang untuk menghancurkan orang yang lemah. Ini hukum yang memberi takdir pemusnahan seluruh bangsa. Dan perlu diingat ini adalah keputusan kerajaan. Dan ketetapan ini menurut hukum orang Media dan Persia tak akan berubah. Dan jangan lupa bahwa kerajaan Persia tersebar luas di lebih dari satu benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Dan mencakup sekitar 127 provinsi atau negara. Jadi para ahli Taurat harus menerjemahkan keputusan ini ke bahasa provinsi-provinsi ini dan negara-negara ini untuk menyampaikan informasi tentang keputusan kerajaan yang serius ini. Jadi sebenarnya ada usaha besar yang diberikan dari orang-orang kekaisaran untuk melaksanakan dekret kerajaan ini.